猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan berhasil mendapatkan armor dari Taisu 2. Selanjutnya, Xiaoyan berkultivasi dan mencari bintang kelahirannya. Namun tiba-tiba, para dewa Taisu menyerang Xiaoyan. Sampai akhirnya, Xiaoyan ditelan oleh piton raksasa. Hal ini membuat Jiang Xian sangat khawatir. Dan scene pun berganti. Tampaknya, dia tidak mengkhawatirkan Xiaoyan, mengingat siksaan dan penghinaan Xiaoyan terhadap dirinya sebelumnya, dan setelah dia muncul, ada ketidakpedulian sang ratu terhadapnya. Jadi, si kelinci Binyun sudah lama berharap Xiaoyan akan mati. Jangan khawatir, dia sudah masuk sekarang. Mungkin dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan setelah dia masuk. Ucap sang ratu sambil melirik pasukan dunia Taisu dan sosok raksasa yang tampak aneh itu. Yang mulia, akankah kita mundur atau bertarung? Tanya Jiang Xiang. Tentu saja, kita akan bertarung dan melakukan pertempuran berdarah. Jika semua kultivator di dunia Xuanyin seperti ini, kamu harus memahami pentingnya pertempuran ini. Mereka membutuhkan pembaptisan perang. Ucap sang ratu dengan serius, dan Jiang Xian pun sedikit tertegun. Memang benar bahwa pasukan yang berkobar bukan lagi pasukan yang berkobar seperti dulu, tapi ini hanyalah berkah bahwa wasiat mereka diturunkan hingga hari ini. Tapi yang dilihat sang ratu adalah jatuhnya dunia. Jika dirinya kesepian, dia dapat mengaitkan kesalahannya dengan dunia Taisu. Tetapi kepengecutan Jiang Xiang sendiri adalah masalah kemauan Jiang Xiang. Jiang Xiang akhirnya membeku ketika mendengar kata-kata sang ratu. Sosok matanya tampak sangat rumit, dan dia tidak meragukan keputusan sang ratu. Tetapi Jiang Xiang sepertinya mengamati karena dia merasa bahwa perkembangan situasi saat ini sangatlah salah. Dalam ingatannya, sang ratu tidak pernah melakukan hal seperti itu dan memberikan keputusan mendadak. Tapi sang ratu sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Jiang Xiang, dan selama keheningan ini dia tidak berbicara lagi. Jiang Xiang, kamu harus mengerti bahwa akhir dari beberapa cerita permainan sudah lama berakhir. Kamu dan aku sudah bertarung melawan langit. Dan terus bertarung, kamu pasti tahu banyak hal yang tidak dapat dilakukan. Sampai-sampai tidak ada cara untuk mengubahnya. Karena kita mendekati akhir, mengapa tidak melakukan yang lebih berarti? Ucap sang ratu. Kata-kata sang ratu membuat Jiang Xiang mengerti sepenuhnya. Memang, jika dipikir-pikir benar-benar, cerita yang keluar dari mulut sang ratu bukanlah tentang manusia ataupun peristiwa. Ceritanya adalah tentang dunia dan juga akhir bagi dunia. Yang mulia, apakah benar bahwa dunia Xuanyin hanyalah keberadaan palsu? Tanya Jiang Xiang dengan ekspresi polos. Sosok sang ratu pun tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Lalu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Bisakah semua orang menjadi sosok pendekar pedang? Tanya sang ratu. Jiang Xiang pun berpikir sejenak dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Bahkan jika seseorang bisa menjadi sosok pendekar pedang, berapa banyak orang yang bisa menguasai jalan pedang? Tanya sang ratu kembali. Untuk menjadi pendekar pedang, hanya akan terlahir satu orang dari satu jiwa. Jawab Jiang Xiang, dan sang ratu pun mengangguk puas. Kamu benar, kita memiliki peluang, tetapi kita tidak berhasil. Namun kita juga tidak gagal. Ini adalah akhir dari cerita, tetapi ini bukan yang terbaik. Selesaikan saja misi terakhir. Ucap sang ratu dengan perlahan, dan Jiang Xiang pun terdiam
karena jalan yang diucapkan oleh sang ratu kepadanya sudah menjadi jalan langit. Ini adalah level yang seharusnya tidak dia sentuh, dan Jiang Xiang pun akhirnya mengerti bahwa sang ratu pasti sudah melihat akhir dari awal kehidupan, dan dia memiliki beberapa keraguan. Jadi, Jiang Xiang pun hanya tersenyum masam, yang menandakan bahwa itu adalah ketidaktahuannya. Tentu saja, dia tidak terlalu menyalahkannya. Lagi pula, hanya sang ratulah yang bisa melihat jalan langit seluruh dunia Suanyin. Sang ratu, berapa banyak waktu yang tersisa bagi dunia Suanyin? Tanya Jiang Xiang. Jika dia pergi, dunia ini akan berakhir, jawab sang ratu. Jelas bahwa dia yang dimaksud oleh sang ratu mengacu pada sosok Xiaoyan. Tapi untuk sekarang, hidup dan mati Xiaoyan masih belum pasti. Tetapi sang ratu tampaknya dapat menyimpulkan bahwa Xiaoyan pasti tidak akan mati seperti ini. Ketika Jiang Xiang mendengar kata-kata itu, matanya sedikit memadat dan tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak tahu apakah dirinya bahagia atau sedih. Tapi mungkin juga karena emosi batinnya terlalu rumit. Itulah mengapa perasaannya tampak mati rasa. Yang mulia, apakah maksudmu kita harus berkorban? Tanya Jiang Xiang sambil mengepalkan tinjunya. Dan jelas bahwa ia tidak mau melakukannya. Dunia Suanyin bukanlah dunia yang terlahir dengan sendirinya. Itu adalah dunia yang tersisihkan dari tempat dunia sensi dan dilahirkan secara tidak sengaja. Kita seharusnya tidak ada sejak awal, tapi bukan itu yang harus kamu bayangkan. Dunia Suanyin tidak akan menghilang, tapi premisnya adalah dunia sensi masih ada di sana, ucap sang ratu. Dan ketika melihat penampilan Jiang Xiang, dia mungkin berpikir terlalu serius. Dunia Suanyin tidak akan menghilang. Apa maksud yang mulia? Ini sungguh membuatku bingung, ucap Jiang Xiang sambil menggarukkan kepalanya yang tidak gatal. Dunia Suanyin akan memberikan segalanya untuk dunia sensi. Kemudian, dunia Suanyin akan mengantar sumber daya musim dingin yang panjang. Dan mereka yang dapat berkultivasi ke tingkat tertinggi akan kembali berubah menjadi seorang dosian, ucap sang ratu dengan perlahan. Dosian, jika itu masalahnya, dunia Suanyin sama saja dengan musnah. Itu bahkan tidak akan mampu menahan invasi apapun, dan umur semua kultivatornya juga akan sangat berkurang, ucap Jiang Xiang sambil tersenyum masam. Dan memang benar bahwa situasi ini masih menjadi yang sangat buruk. Ini adalah satu-satunya pilihan bagi dunia Suanyin, dan hanya dengan memilih cara ini, kita dapat membantu dunia sensi. Jika dunia sensi kalah dari dunia Taisu, maka dunia Suanyin akan hancur total, ucap sang ratu. Kekuatan dunia Taisu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan. Oleh karena itu, di dunia Suanyin sekarang, kita yang menghadapi kelompok dari dunia Taisu ini, mereka hanyalah kelompok kecil dari seluruhnya. Mereka datang ke sini untuk menjarah sumber daya, dan bukan kekuatan utama perang yang sebenarnya. Karena jika mereka menggerakkan semuanya, dunia Suanyin pasti akan menghilang, ucap sang ratu kembali. Begitu perang antar dunia dimulai, itu akan menjadi konsumsi sumber daya yang sangat banyak. Jadi, yang bisa kita berikan kepada dunia sensi hanyalah sumber daya, dan bukanlah pilihan untuk bertarung dengan kemenangan dunia sensi, ucap sang ratu yang melanjutkan. Dan kini, dia tidak perlu menyimpan semua informasi ini lagi. Itu karena rahasia ini terkait dengan makhluk di seluruh dunia Suanyin. Jiang Xiang pun memiliki hal untuk mengetahuinya, dan pada saat yang sama, sang ratu juga ingin agar Jiang Xiang memahami apa yang sedang terjadi sekarang. Lalu, setelah mendapatkan jawaban sang ratu, Jiang Xiang pun mengerti mengapa sosok panutannya ini menjadi seperti itu. Yang mulia, tapi harapan kita disematkan pada sosok yang masih berada di tingkat dewa pertempuran. Bahkan, jika dia adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, dia tetaplah seorang dewa pertempuran. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah, ucap Jiang Xiang, dan sang ratu pun tersenyum ketika dia mendengar ini. Apakah kamu tidak tahu? Dunia sensi dipercayakan kepadanya. Jadi, mengapa kita tidak mempercayainya dan juga aku sangat menyukainya? Jawab sang ratu. Sosok sang ratu sepertinya memikirkan Xiaoyan, dan ketika ia mengatakan ini, muncul senyum lembut di wajahnya dan ada cahaya bintang di matanya.
Yang mulia, apakah kamu yakin bahwa kamu tidak bertindak secara emosional? Ucap Jianxiang yang mencoba menyadarkan sang ratu. Aku selalu bertindak berdasarkan emosi. Bukankah kamu mengetahuinya setelah mengikutiku sejak lama? Jianxiang, ini sangat berbeda dengan dirimu yang biasa. Mungkinkah kamu dikendalikan oleh dunia Taisu? Ucap sang ratu sambil mengangkat satu alisnya. Dan sosok Jianxiang pun segera tersenyum masam karena merasa tidak terlalu bisa diandalkan. Memang benar bahwa Xiaoyan hanyalah seorang dewa pertempuran tanpa pasukan yang berkobar, dan sosok sang ratu tidak mungkin dia muncul di sini. Bahkan jika dia memiliki teknik yang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan tempur yang cukup sengit, itu masih belum cukup untuk mengubah kemenangan sebuah perang. Setidaknya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini masih jauh dari kata mampu untuk mengubah situasi dalam medan perang. Ini tidak mungkin. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan dikendalikan oleh dunia Taisu, ucap Jianxiang dengan serius. Ketika mendengar ini, sang ratu langsung menutupi wajahnya dan tersenyum ringan. Ini jelas hanyalah candaannya, tetapi Jianxiang malah menganggapnya serius. Kalau begitu, Yang Mulia, apakah kita masih akan bergerak? Tanya Jianxiang dengan ekspresinya yang masih terlihat kaku. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menghilang untuk sementara waktu tanpa jejak. Akan tetapi, sang ratu tampaknya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Apakah kamu tidak khawatir tentang dia? Tanya Jianxiang. Sang ratu pun akhirnya mulai memandang Jianxiang sambil tersenyum dan berkata perlahan-lahan. Tentu saja aku merasa khawatir. Tapi, aku pikir dengan kekuatannya saat ini, para dewa Taisu yang ada di sana seharusnya tidak cukup untuk membunuhnya. Kamu bahkan baru saja melihatnya bahwa teknik yang dia gunakan selalu tidak terduga, ucap sang ratu. Jelas bahwa sang ratu sangat percaya kepada Xiaoyan. Tetapi jika Xiaoyan saat ini tahu bahwa sang ratu berpikir demikian, dia sangat berharap sang ratu tidak begitu percaya diri kepadanya. Di sisi lain, setelah semburan kelembutan dan kelembapan, Xiaoyan merasa seolah-olah dirinya telah terlempar ke dalam aliran bergejolak yang dipenuhi dengan retakan dalam ruangan dan waktu, dan dia jatuh ke dalamnya. Pada saat ini, tanda Dewa Iblis di tengah alisnya belum pulih, dan teknik pembentukan kehidupannya tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Artinya, Xiaoyan saat ini hanya bisa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Untungnya, rasa tertelan ini tidak membahayakan dirinya. Sampai pada akhirnya, ada suatu kekuatan yang mendorong Xiaoyan keluar dari kegelapan, dan kejatuhan itu pun berhenti. Xiaoyan bisa merasakan bahwa dirinya dimuntahkan oleh seekor ular hitam bermata satu, dan masih ada lendir yang menjijikan di seluruh tubuhnya. Tetapi, dengan pikiran cepat di dalam benak Xiaoyan, api segera melintas di sekujur tubuhnya, dan akhirnya lendir itu langsung terbakar menjadi abu. Kemudian, pada saat Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi secara ekstrim. Xiaoyan bahkan tersentak dan benar-benar terkejut dengan pemandangan di depannya. Melihat sekeliling, Xiaoyan menemukan ribuan kantung darah. Penampakan kantung darah itu tidak asing baginya, dan dia sangat mengenalnya, karena itu adalah kantung darah yang sama persis dengan kantung yang dia gunakan untuk mengkultivasikan avatar Taisunya. Xiaoyan juga bisa melihat makhluk hidup yang dikandung di dalamnya melalui kantung darah yang tembus pandang. Dalam pemahaman semacam ini, sudah melanggar aturan selama ini yang diketahui. Baru kemudian, Xiaoyan mengerti mengapa para prajurit Taisu itu tidak memiliki jiwa. Alasannya adalah karena mereka yang dikandung di dalam kantong darah ini tidak benar-benar dikandung di dalamnya, tetapi melalui beberapa jenis metode yang sangat berbeda. Ada salah satu metode yang tak terbayangkan untuk menciptakan tubuh-tubuh ini, dan untuk kasus Taisu 3 yang bisa muncul lagi setelah terbunuh, dia pasti dibangkitkan dengan metode seperti itu. Pada saat ini, ketika Xiaoyan mengamati daerah sekelilingnya, tiba-tiba ada tekanan kuat yang menyelimuti tubuhnya. Tekanan ini sangatlah kuat, sehingga membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak dalam sekejap. Energi dan darah Xiaoyan pun langsung melonjak. Tenggorokannya terasa manis, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun Xiaoyan menahan darah ini di sudut mulutnya, namun darah itu pun masih keluar. Kamu sangat lucu, ucap seseorang yang tiba-tiba terdengar.
Tiba-tiba ada seseorang yang keluar perlahan dari kegelapan. Sosok ini mempunyai rambut panjang berwarna perak, alisnya yang tajam dan juga matanya terlihat mengagumkan. Fitur wajahnya yang tajam dan bersudut terlihat cukup tampan. Selain itu, ada gelombang yang sangat bagus dari tubuhnya. Setelah Xiaoyan melihat orang ini, matanya sedikit menyipit. Tapi apa yang mengejutkan Xiaoyan bukanlah penampilan yang tampan, tetapi sosok itu tidak mengenakan armor dewa palsu sama sekali. Tetapi tubuhnya memancarkan aura yang membuatnya merasa terkesan. Sosok ini jelas berbeda dengan semua prajurit Taisu yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Kekuatan jiwa domain Xiaoyan membuatnya sekilas merasa bahwa orang ini benar-benar memiliki jiwa. Jadi, dengan kata lain, pria itu adalah orang yang benar-benar hidup dan bukan tubuh kloningan. Oh, luar biasa. Aku tidak menyangka masih ada orang yang mempunyai kehidupan di dunia Taisu, ucap Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dan orang di depannya juga tampak mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan barusan. Apakah kamu sangat mengenal dunia Taisu? Tanya sosok itu. Orang itu bertanya sambil berjalan mendekati Xiaoyan, dan ketika mendengar pertanyaannya, Xiaoyan kembali melihat sekeliling, lalu menganggukkan kepalanya dengan serius. Sekarang, aku tahu lebih banyak tentang dunia Taisu. Sepertinya, aku tidak akan percaya jika tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat puluhan ribu kantung darah yang mengandung tubuh kloningan, memanglah sangat menakjubkan. Sejauh mata memandang, hampir semuanya adalah kantung darah, dan yang dikultivasikan di dalamnya bukanlah kehidupan, karena mereka tidak memiliki kesadaran, dan ada beberapa yang hanya daging dan darah saja. Ceritakan kepadaku, bagaimana kamu bisa mengendalikan armor dewa palsu, dan apa yang kamu gunakan untuk merebut dewa Taisu, ucap sosok itu sambil menatap Xiaoyan. Orang itu terus mendekati Xiaoyan secara perlahan. Dia juga melihat armor dewa palsu Xiaoyan dengan 7 kristal merah di dadanya. Matanya terlihat sangat rumit saat ini, karena setelah memperhatikan dengan lebih jelas, dia bisa yakin bahwa Xiaoyan bukanlah berasal dari dunia Taisu. Justru setelah mengkonfirmasikan masalah inilah, ekspresi pria itu pun menjadi lebih rumit. Karena jika masalah ini berkaitan dengan pengkhianatan yang terjadi di dunia Taisu, maka akan mudah untuk memecahkan misteri ini. Armor dewa palsu sudah dirancang khusus untuk orang-orang yang mempunyai darah Taisu, sehingga akan aneh jika ada orang luar yang dapat menggunakannya. Tetapi kali ini bahkan Xiaoyan bisa mengendalikan 4 dewa Taisu. Jadi masalah ini sudah melanggar batasan yang diketahui di dunia Taisu. Untuk masalah mengendalikan armor dewa palsu, pria itu masih bisa memahaminya. Karena bisa saja Xiaoyan mendapatkan darah Taisu untuk mengendalikannya. Tapi untuk bagaimana mengendalikan dewa Taisu, dia sepertinya tidak memahaminya sama sekali. Ruangan ini terlihat persegi. Jadi, apakah kamu bersembunyi di dalam raksasa persegi itu? Ucap Xiaoyan sambil melihat sekeliling. Wajah Xiaoyan pun masih tenang ketika mengatakannya. Tidak ada kepanikan sama sekali yang tergambar, yang bahkan dia melihat sekeliling untuk mengamati ruangan itu. Cepatlah, jawab pertanyaanku, ucap sosok itu dengan kesal. Sosok itu sedikit tidak sabar dengan perilaku Xiaoyan. Tampaknya Xiaoyan sudah membuatnya sangat menderita sebagai orang Taisu. Apakah kamu ingin tahu tentang armor dewa palsu di tubuhku ini? Ucap Xiaoyan sambil menunjuk armor dewa palsu di tubuhnya. Ketika melihat Xiaoyan yang masih bisa tenang, si pria di depannya pun menatap Xiaoyan dengan matanya yang menunjukkan ketajaman. Sepertinya ini sangat rumit, ucap Xiaoyan sambil mengerutkan keningnya. Mendengar ini, si pria itu pun juga mengerutkan keningnya dan menatap Xiaoyan dengan wajahnya yang serius. Dia tampaknya sangat menunggu jawaban dari Xiaoyan. Sederhananya, kalianlah yang pertama kali menyerangku, dan aku membunuh mereka semua secara tidak sengaja. Ini adalah hasil dari kemenanganku, jadi aku berhak memakainya, ucap Xiaoyan dengan wajah yang serius. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar, pria itu pun langsung melangkah maju dengan langkah tergesa-gesa. Lalu, dia pun mengeluarkan telapak tangannya dan mencengkram leher Xiaoyan dengan keras. Kamu jelas sudah tahu apa yang aku tanyakan. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku akan menggunakan teknik pencarian jiwa secara langsung.
ucap pria itu dengan marah. Setelah berbicara, kekuatan jiwa pria itu pun menyembur keluar, dan pada saat ini tubuh Xiaoyan tidak dapat bergerak 1 inci pun. Itu karena ada tekanan kuat yang dipancarkan dari pria itu. Menghadapi pertanyaan dari pria yang mencengkram lehernya, sudut mulut Xiaoyan pun sedikit terangkat, dan dia memperlihatkan senyum mengejek yang membuat pria itu lebih kesal. Namun, ketika kekuatan jiwa pria itu hendak menelusuri jiwa Xiaoyan, dia menemukan bahwa kekuatan jiwa domain Xiaoyan seperti tangan besar yang menutupi dirinya, dan dia tidak bisa menembus kekuatan itu sama sekali. Bahkan, ketika pria itu mundur untuk menghindari kekuatan jiwa Xiaoyan, armor dewa palsunya pun langsung muncul di tubuhnya, dan dia menatap Xiaoyan dengan matanya yang sangat serius. Kekuatan jiwa di ranah domain, ucap pria itu yang terkejut. Ada apa? Kenapa kamu tidak meneruskannya? Aku ingin melihat kekuatan jiwa siapa yang lebih kuat di antara kita, ucap Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan pun terangkat saat ini. Meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, namun kekuatan jiwanya yang sudah di ranah domain tidak terpengaruh oleh tekanan kuat dari pria itu, sehingga dia bisa melakukan serangan balik yang akan merepotkan pria itu. Dalam situasi ini, jika pria itu tetap melakukan pencarian jiwa pada jiwa Xiaoyan, maka Xiaoyan akan bisa melakukan pencarian jiwanya secara bergantian, karena tampaknya kekuatan jiwa Xiaoyan lebih kuat daripada pria itu. Kebetulan, Xiaoyan juga ingin menemukan seseorang dari dunia Taisu yang masih mempunyai jiwa, sehingga dia bisa melakukan pencarian jiwa kepadanya untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang dunia Taisu. Dalam hal ini, informasi yang diperoleh dari teknik pencarian jiwa akan lebih akurat daripada menginterogasi seseorang. Karenanya, Xiaoyan lebih percaya apa yang dia ketahui dari pencarian jiwa daripada apa yang dia dengar dari pria itu langsung. Tetapi, pria itu jelas tidak akan memberikan Xiaoyan kesempatan untuk melakukan pencarian jiwa kepadanya. Lalu, ia pun dengan segera menggunakan teknik yang bisa menekan kekuatan jiwa Xiaoyan, sehingga baik tubuh Xiaoyan maupun jiwanya bisa ditekan oleh kekuatan yang kuat pada saat ini. Wajah Xiaoyan pun juga berubah ketika hal ini terjadi. Dia tidak menyangka bahwa pria itu mempunyai teknik yang sangat kuat untuk menekan kekuatan jiwa di ranah domainnya. Situasi saat ini mungkin agak buruk. Kupikir aku telah menghilang begitu lama, dan penundaannya sudah terlalu lama. Mengapa Yuan belum muncul untuk membantuku? Ini tidak sejalan dengan sifatnya, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir bahwa sang ratu sudah menyerah pada dirinya. Tapi, dalam hal lain, menurut pemahaman Xiaoyan tentang sang ratu, kemungkinan sang ratu akan menyerah sangatlah kecil. Atau dengan kata lain, ada sesuatu yang menjerat sang ratu, sehingga dia tidak bisa membantu Xiaoyan saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan memikirkannya dan merasakan bahwa kemungkinan yang terakhir lebih mungkin untuk terjadi. Karena dia yakin bahwa sang ratu tidak mungkin untuk membiarkan dirinya dalam bahaya. Bagaimanapun, sampai saat ini, Xiaoyan masih percaya bahwa sang ratu sangat mencintainya. Tapi untungnya, kali ini Xiaoyan tidak bisa melihat penampilan sang ratu yang sebenarnya. Wanita itu masih dengan santai berbaring di atas tanduk naganya. Jika dia tahu, mungkin dia akan berpikir bahwa bukannya sang ratu tidak bisa membantunya, tapi wanita itu percaya dengan kekuatannya saat ini, sehingga dia berencana untuk membiarkan Xiaoyan menyelesaikan masalah ini sendirian. Di sisi lain, Xiaoyan yang ditekan oleh kekuatan kuat, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya maupun jiwanya sedikit pun, karena saat ini dia sudah terpisah dengan semua avatarnya. Jadi, Xiaoyan tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Kali ini, meskipun tubuh dewanya mempunyai 40 miliar sumber energi di lautan bintangnya, Xiaoyan masih mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari pria Taisu di depannya itu. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan kultivasi pria Taisu itu sudah mencapai kaisar keabadian. Bahkan, jika kekuatannya tidak sekuat itu, dia masih bisa menggunakan kekuatan keabadian yang terdapat di dalam armor dewa palsunya, sehingga dia bisa menampilkan keterampilan bertarung yang kuat. Mereka yang sudah mencapai ranah keabadian di dunia Taisu bisa membuat celah besar dengan kultivator yang lainnya.
Karena dengan armor dewa palsu, mereka yang masih di ranah Doshian saja bisa bersaing dengan keabadian. Apalagi jika tubuh aslinya sudah mencapai keabadian itu sendiri. Tampaknya keabadian tidak akan bisa melawan orang itu. Sejak Xion berperang melawan dunia Tesu, semua pasukan Tesu yang dia temui tidak memiliki jiwa. Dan juga tidak ada yang sudah mencapai keabadian Kaisar. Yang paling kuat di antara mereka adalah Dewa Pertempuran. Menurut Avatar Taisu yang diperoleh Xiaoyan sebelumnya, waktu untuk kultivasi di dalam kantung darah akan menentukan kekuatan apa yang ditampilkan, sehingga semakin lama bayangan itu dikultivasikan dalam kantung darah, maka kekuatan fisiknya akan menjadi lebih kuat. Dan itu juga akan mempengaruhi armor dewa palsu yang bisa dia kenakan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Anak Pak Malek pergi melamar Bu Maya. Dikasih like biar Mimin cepat uploadnya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。